Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Herunisa Supardi dari kelompok 4 dengan NIM 2209206. Di sini saya akan memaparkan definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Jadi, istilah ilmu berasal dari kata alima, yaitu bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Di dalam bahasa Latin dikenal pula dengan kata shire yang juga berarti pengetahuan. Secara etimologis, ilmu adalah pengetahuan. Karena itu, semua pengetahuan adalah ilmu. Secara substansial dan operasional, ilmu menunjuk kepada 3 hal, yaitu 1. Bodies of knowledge, 2. A body of systematic knowledge, dan 3. Scientific method. Ilmu mengandung arti cara kerja ilmiah dan hasil kerja ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Lalu ada karakteristik ilmu. 1. Objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi disiplin ilmu mempunyai objek formal yang berbeda. Objek studi setiap disiplin ilmu bersifat spesifik. 2. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Kerangka studinya merupakan proses logiko, hipotesis, verifikasi, atau menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif atau scientific method. Namun demikian, metode ilmiah dapat bersifat kuantitatif dan atau kualitatif. Yang ketiga ada isi ilmu. Isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Dalam hal ini, isi ilmu bersifat objektif, deskriptif, dan disajikan secara rinci dan sistematis. Yang keempat ada fungsi ilmu. Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol. Yang ketiga ada klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama natural science dan human science, yang kedua natural science, social science, behavior science, dan formal science. Sedangkan yang ketiga yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Sebelum memasuki materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizka Mutia Safariah dengan NIM 2202998 akan memaparkan materi tentang definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian karakteristiknya yang pertama yaitu objek studi. Objek studi ini meliputi tentang objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan. Yang kedua, metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif tergantung pada masalah atau objek yang penelitiannya. Yang ketiga, fungsi ilmu pendidikan yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Yang keempat, ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu lainnya sebagai ilmu bantu. Dan yang kelima, isi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sebagaimana ilmu-ilmu lainnya dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Ilmu pendidikan bersifat objektif, deskriptif, preskriptif atau normatif yang disajikan secara rinci dan sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu klasifikasi dari ilmu pendidikan. Menurut M.G. Langefield, ilmu pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ilmu mendidik teoritis yang meliputi ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Kemudian yang keduanya ilmu mendidik praktis yang meliputi didaktik atau metodik, pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan gereja. Sedangkan menurut Reja Mudia Harjo pada tahun 2001, ilmu pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu pendidikan makro yang meliputi ilmu pendidikan administrasi, komparatif, historis, dan kependudukan. Yang kedua, ilmu pendidikan mikro. Ilmu pendidikan mikro ini dibagi lagi menjadi 2.
Yang pertama yaitu ilmu mendidik umum yang meliputi pedagogik teoritis, psikologis, sosiologis, antropologis, dan ekonomi. Kemudian yang kedua, ilmu mendidik khusus yang meliputi ilmu persekolahan, luar sekolah, dan sekolah luar biasa atau ortopedagogik. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdia Widya Putri dari kelompok 4 dengan NIM 2201241 akan memaparkan materi yang terakhir mengenai pendidikan sebagai seni. Pendidikan dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun praktek pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu. Gilbert Hackett pada tahun 1954 mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Gallagher pada tahun 1970, seniman didik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Praktek pendidikan diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, dan tiap pihak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidik harus kreatif, skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni.